Ya, saudara, buntut video viral konvoi sepeda motor yang membawa bendera khilafah di kawasan Cawang, Jakarta Timur dan sejumlah wilayah. Polisi menangkap pimpinan Ormas Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja. Dia langsung ditahan terkait dugaan radikalisme dan penyebaran paham bertentangan dengan Pancasila. Lalu pertanyaannya, apa itu khilafah? Simak diskusinya bersama rekan Reza Ramadansyah. Polisi tangkap pimpinan Ormas Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja. Dirinya ditangkap dan ditahan atas dugaan radikalisme dan penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila. Kasus ini ramai setelah adanya konvoi motor yang membawa bendera khilafah. Apa itu khilafah? Mendingan kita diskusi, tapi jangan lupa subscribe akun YouTube Liputan 6 SCTV. Ya, selain menangkap Abdul Qodir Hasan Baraja di markasnya di Bandar Lampung terkait dugaan radikalisme dan penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Ada spanduk, buku, dan juga 1 unit komputer. Usai ditangkap, Abdul Qodir Baraja dibawa ke markas Polda Metro Jaya. Dan kini Polda Metro Jaya telah menetapkan Abdul Qodir Hasan Baraja sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang Ormas. Polda Metro Jaya tidak hanya melihat dari konvoi rombongan siarkan khilafah yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin pada tanggal 29 Mei tahun 2022 di Cawang, Jakarta Timur. Namun sebuah kegiatan yang tidak terpisahkan dari provokasi yang diucapkan dengan ucapan kebencian serta berita bohong yang dilakukan dengan menjelekkan pemerintahan yang sah. Lalu siapa sebenarnya Abdul Qodir Hasan Baraja, pemimpin Khilafatul Muslimin? Abdul Baraja identik dengan negara Islam Indonesia. Baraja pernah divonis dalam kasus teror di Lampung tahun 1979. 6 tahun kemudian Baraja kembali divonis karena terlibat kasus bom bunuh diri di Jawa Timur dan Borobudur. Ia juga dekat dengan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Bashir. Sementara Khilafatul Muslimin berdiri pada tahun 1997 dan memiliki 3 kedaulahan yakni Sumatera, Jawa, serta Timur. Masing-masing kedaulahan dipimpin seorang amir wilayah yang bertanggung jawab terhadap Abdul Baraja. Khilafatul Muslimin dikatakan menganut paham konsep khilafah. Lalu apa itu khilafah? Jika kita kutip penjelasan dari Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta Profesor Dr. M. Ato Mudzar yang ada di laman UIN Jakarta. Khilafah adalah sebuah gerakan keagamaan yang dipahami sebagai suatu konsep kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan pemimpinnya disebut khalifah. Nah, konsep itu mengandaikan seluruh dunia Islam dijadikan satu ke dalam sistem kekhalifahan, pemerintahan kekhalifahan atau pemerintahan tunggal. Namun dalam perkembangannya, pendukung konsep khilafah muncul dalam berbagai bentuk gerakan seperti ISIS dan Hizbut Tahrir. Bahkan disusul kemudian ada Ahmadiyah yang mengklaim mendirikan khilafah pada abad ke-20. Nah, gerakan seperti ISIS dan HT ini yang selalu menenggungkan, mengharuskan mendirikan khilafah adalah segalanya dan menomorduakan semua hal yang lain. Inilah yang membahayakan pemahaman ajaran Islam. Profesor Dr. M. Ato Mudzar juga bilang konsep khilafah yang diusung kelompok Islam radikal seperti ISIS dan Hizbut Tahrir bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan konsep tersebut akan menimbulkan benturan antar kelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia. Kementerian Agama pun pernah bilang konsep negara khilafah tidak mungkin di Indonesia. Tapi kenapa ya? Jika kita buka media sosial, kata kunci khilafah ini selalu jadi perbincangan. Bahkan ada yang pro, ada yang kontra. Saya pun diskusi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme soal kelompok-kelompok yang mengusung khilafah di Indonesia. Ya, narasi khilafah termasuk bagian dari yang diangkat ya oleh beberapa jaringan yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris. Seperti misalkan dari entitas Jamaah Al-Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Mujahidin Indonesia Timur, itu adalah entitas dalam negeri
yang memang mengusung ideologi khilafah berbasis kepada kekerasan. Jadi persoalannya di sini adalah kekerasan. Kalau kekerasan itu akan tidak pernah cocok dengan sistem nilai yang kita miliki, mulai dari nilai-nilai dalam beragama, nilai-nilai berbangsa bernegara, termasuk nilai-nilai hukum positif yang ada di negara kita. Jadi bukan hukum terorisme saja ya, kita meneropong masalah khilafah ini, apakah berkaitan dengan hukum bidang keormasan ya. Kita punya undang-undang keormasan ya, yang tentunya harus menjadi acuan bagi semua pihak. Seperti yang dikatakan oleh BNPT, saat ini ideologi khilafah banyak yang berkembang menjadi pihak-pihak yang intoleran terhadap ideologi dan konstitusi Indonesia. Inilah yang akhirnya harus diwaspadai. Saya Reza Ramadansyah, kita ketemu di diskusi selanjutnya.